Pada awalnya, lembaga negara yang digunakan untuk mencari keuntungan adalah Kementerian BUMN. BUMN membawai perusahaan-perusahaan yang tugasnya mendapatkan keuntungan dari berusaha. Perusahaan-perusahaan tersebut ada yang rugi dan ada yang untung. Perusahaan yang untung mensubsidi perusahaan yang rugi, sehingga perusahaan tersebut bisa terus beroperasi. Tentunya subsidi silang yang dilakukan pada perusahaan sejenis, misalnya perusahaan Pertamina, perusahaan perbankan, perusahaan telekomunikasi, dan perusahaan pertambangan. Setiap perusahaan BUMN setiap tahun harus menyetor keuntungannya dari pendapatan yang diperoleh kepada kas negara sebagai kekayaan negara yang dapat diaudit oleh akuntan publik independen. Seperti kemudian juga BPK, BPKP, dan KPK agar memenuhi GCG. Bentuk setoran perusahaan BUMN ke kas negara adalah berupa dividen, di mana pendapatan negara yang dipisahkan atau KND, dan menyumbang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Pada tahun 2024 ini, besarnya setoran BUMN ke kas negara sebesar 79,7 triliun rupiah atau sebesar 2,84% dari APBN. Setiap perusahaan BUMN mempunyai kewajiban setiap tahunnya harus menyetor keuntungan pendapatannya kepada kas negara sebagai kekayaan negara. Kekayaan negara ini dapat diaudit oleh akuntan publik independen, BPK, BPKP, dan KPK agar memenuhi GCG. Maka dibentuklah sebuah super holding company yang diberi nama Danantara Indonesia. Bila tadinya BUMN sebagai lembaga eksekutor, maka sejak berlakunya Undang-Undang BUMN tahun 2025, BUMN bertindak sebagai regulator, sedangkan Danantara sebagai eksekutornya. Danantara saat mengelola aset 7 perusahaan BUMN yang besar seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Pertamina, PLN, dan Mining ID. Aset yang dikelola diperkirakan akan mencapai 15.000 triliun. Saat ini, peran BUMN hanya sebagai regulator. Semua kegiatan eksekusi aset diserahkan kepada Danantara. Anggaran yang terkumpul di korporasi ini dimanfaatkan untuk biaya proyek investasi nasional, seperti proyek IKN, proyek food estate, proyek energi terbarukan, proyek digitalisasi, dan proyek hilirisasi. Pada saat pelaksanaan eksekusi proyek investasi nasional, BPK, BPKP, dan KPK tidak dapat mengaudit. Audit dilaksanakan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh keputusan RUPS. Itulah strategi yang dilakukan Presiden Prabowo dalam mengumpulkan anggaran
untuk biaya proyek investasi nasional. Kekayaan negara dikonversi menjadi kekayaan korporasi.